Perkenalkan, nama saya Marwan Anwar. Eh, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah proyek sistem jaringan dengan judul perbandingan clustering metode high capability pada cloud computing antara Proxmox VE dan VMware vSphere. Untuk latar belakang, jadi salah satu hal terpenting yang sering dihadapi oleh sebuah perusahaan atau instansi yang berskala besar ataupun menengah adalah ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan layanan informasi pada sebuah mesin produksi. Dalam hal lain adalah server. Jadi high capability ini adalah sebuah sistem yang memiliki kemampuan untuk menjamin ketersediaan layanan sehingga mengurangi risiko terjadinya downtime yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan yang dilakukan oleh server. Skenario sederhana dalam penerapannya adalah mesin virtual dikonfigurasi sebagai HA, dan jika terjadi kegagalan pada host fisik, maka mesin virtual itu akan secara otomatis diambil alih oleh salah satu virtual yang disebut dengan node cluster. Nah, HA ini dapat dianalogikan apabila server gagal melayani service, tentu tugas server tersebut otomatis dilempar ke server lainnya. Tujuannya menganalisa perbandingan kinerja server cluster mana yang lebih efisien di saat klien mengalami downtime. Lalu server melakukan perpindahan terhadap node lain antara kedua server Proxmox VE dengan VMware vSphere. Manfaatnya, dengan adanya analisa ini lebih mudah untuk menentukan mana yang lebih efisien tentunya antara kedua server Proxmox VE dan VMware vSphere, dan tentunya pada saat digunakan oleh sebuah instansi atau perusahaan yang lebih besar dengan memanfaatkan sistem ini. Pengertian clustering. Jadi cluster komputer merupakan sebuah teknologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat dua atau lebih komputer yang menghubungkan untuk dapat bersama-sama mengerjakan tugas yang diberikan. High capability cluster. High capability sering juga disebut sebagai failover cluster. Pada umumnya diimplementasikan untuk tujuan peningkatan ketersediaan layanan yang disediakan oleh cluster tersebut. Ukuran yang paling umum di kategori ini adalah 2 node, yang merupakan syarat minimum untuk melakukan redundansi. Proxmox VE merupakan platform virtualisasi server open source yang mampu dalam mengelola dua teknologi virtualisasi, yaitu KVM untuk mesin virtual dan RXC untuk kontainer. Proxmox VE HA Manager merupakan semua mesin virtual dan kontainer di seluruh cluster dan secara otomatis bekerja jika salah satunya gagal. VMware vSphere adalah sebuah platform virtualisasi yang digunakan sebagai platform virtualisasi berbagai macam piranti, khususnya yang terkait dengan piranti server. Virtualisasi di sini artinya bahwa sebuah piranti fisik yang biasa kita lihat sebagai bentuk sebuah PC yang terkait dengannya dapat dipecah menjadi beberapa piranti virtual yang masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai fungsionalitasnya masing-masing. Analisis sistem. Komputer cluster terdiri dari set komputer terhubung dengan kerja sama sehingga banyak hal, tetapi dilihat dari sistemnya yaitu tunggal. Tidak seperti komputer jaringan yang lainnya, komputer cluster memiliki setiap node set untuk melakukan tugas yang sama, dikendalikan dan dijadwal oleh perangkat lunak.
Komponen klaster biasanya terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan Local Area Network atau LAN. Dengan setiap node komputer digunakan sebagai server berjalan sendiri dari sebuah sistem operasi. Tipe-tipe cluster. Tipe-tipe cluster itu ada 3 macam, yaitu yang pertama high capability, merupakan dua node komputasi atau lebih yang menyediakan redundansi. Jika terjadi kegagalan, maka akan dilempar kepada server yang tidak mengalami kegagalan. Yang kedua high performance. High performance dirancang untuk mengoperasi kekuatan pemrosesan paralel dari beberapa node. Pada sistem ini, cluster dibuat dengan tujuan meningkatkan unjuk kerja komputasi dengan mudah dengan mencegah tugas-tugas ke beberapa node. Load balancing. Yang ketiga, load balancing, yang artinya penyertaan beban, di mana terdapat beberapa server dan beberapa klien yang saling berhubungan. Cluster jenis ini beroperasi dengan mendistribusikan beberapa pekerjaan secara merata melalui beberapa node yang bekerja di belakang atau back-end node. Kenapa sih harus HA? Dalam suatu data center yang sudah menerapkan virtualisasi, pemeliharaan server yang ada di dalamnya akan memiliki kemudahan dibandingkan dengan pemeliharaan server yang masih menggunakan server fisik. Nah, jadi dengan menjadikan suatu server yang mengalami suatu kendala sehingga menyebabkan layanannya tidak berjalan dengan HA yang digabungkan dalam infrastruktur dan virtualisasi, kejadian down atau tidak berfungsinya layanan dapat dikurangi. Kenapa sih kita mesti melakukan perbandingan? Jadi di antara kedua layanan tersebut mungkin akan berbeda kinerjanya. Maka dari itu perlunya dilakukan perbandingan antara kedua layanan cloud computing tersebut. Jadi perbandingan akan dilakukan ketika server mengalami down dan berpindah ke server yang tidak mengalami down. Nah, maka disitulah akan dilakukan perbandingan. Dan setelah dilakukan perbandingan, maka hasilnya akan terlihat mana yang lebih baik, mana yang lebih cepat, mana yang lebih efisien pada metode high capability ini. Tentunya akan sangat bermanfaat bagi instansi dan perusahaan yang akan menggunakan layanan cloud computing dengan metode high capability ini. Nah, pada pengerjaan proyek ini saya menggunakan topologi berbeda antara VMware dan topologi Proxmox. Dan ini untuk topologi VMware. Jadi pada topologi ini digunakan untuk layanan VMware di mana vCenter menaungi dari kedua host. Jadi user hanya akan mengakses vCenter, sudah bisa melihat kondisi kedua host tanpa membuka hostnya masing-masing. Bisa dilihat masing-masing pada vCenter mendapatkan IP 1.8, sedangkan node yang pertama 1.10 dan yang kedua 1.11. IP ini didapat dari langsung kepada internet. Nantinya jika ada salah satu host yang mengalami downtime pada perangkat lunaknya, maka host yang tersedia akan mengambil alih kinerjanya dan user akan mendapatkan informasi melalui master. Untuk topologi Proxmox konsepnya sama saja dan yang membedakan hanya jadi yang membedakan dengan VMware, pada VMware
di vCenter itu kita tidak bisa memasang sebuah klien, tapi di Proxmox ini kita bisa menginstal beberapa perangkat lunak, mulai dari entah itu dari Linux ataupun Windows. Tapi di VMware kita di masternya tidak bisa. Langsung saja pada topologi ini digunakan untuk layanan Proxmox. Dan sama master itu menaungi kedua node lainnya. Jadi user tidak perlu mengakses satu persatu host maupun master, node maupun master, tapi user bisa mengakses master saja, dan node yang pertama dan node yang kedua itu bakal terlihat aktivitasnya, entah itu spesifikasinya. IP pada master mendapatkan IP 1.5, sedangkan node yang pertama 1.12 dan node yang kedua 1.13 didapat dari jaringan LAN yang terhubung dengan internet. Ini untuk spesifikasi perangkat yang digunakan komputer saya. Analisis perangkat lunak. Software atau perangkat lunak merupakan perangkat yang digunakan dalam mengoperasikan sebuah perangkat. Nah, berikut sistem operasi yang digunakan pada perangkat yang ada. Kita melangkah pada konfigurasi VMware vSphere. Kita install dulu data center atau vCenter dengan versi 5.5. Bisa di download dengan trial 60 hari di web resmi VMware vSphere. Lalu membuat dua host dengan ESXi versi 5.5. Kita lakukan penginstalan kedua node, lalu pembuatan cluster. Nah, pembuatan cluster ini dilakukan dengan login ke vSphere client dan memasukkan username dan password data center, sehingga kita hanya akan mengakses data center. Lalu node yang kedua node yang kita install akan terlihat aktivitasnya di sini, dan kita bisa mengaksesnya dari sini. Lalu konfigurasi Proxmox. Yang pertama, membuat master Proxmox PE dengan versi 5.2. Kita lakukan langkah-langkah instalasi menginstal Proxmox biasa. Namun yang membedakan nanti pada saat pembuatan cluster akan dijadikan sebagai master. Lalu kita instalasi Proxmox 2 host dengan Proxmox PE dengan versi 5.2. Jika sudah, kita lakukan pembuatan cluster, penggabungan master dan host. Jadi kita di Proxmox yang pertama itu kita ketikkan perintah ppecm create cluster, lalu di host kita ketikkan ppecm add, lalu diikuti dengan IP master, lalu kita masukkan passwordnya dan akan otomatis tergabung. Nah, selanjutnya kita bisa mengakses master, sehingga bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Kita bisa melihat semua
semua host, entah itu master, entah itu ketiga node, hanya dengan memasukkan IP pada master. Nah, sekian presentasi untuk proyek akhir saya. Untuk pengujian akan dilihatkan dengan video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan mendemokan dari project saya. Yang pertama, saya akan mendemokan dulu dari untuk layanan VMware vCenter, VMware vSphere. Jadi di VMware vSphere ini kita membutuhkan VMware vCenter Appliance versi 5.5, lalu VMware ESXi 5 dengan versi 5. Lalu satu lagi saya install di device yang berbeda, yaitu di laptop saya. Jadi saya tidak bisa menampilkan VMware ESXi yang kedua. Jadi di VMware vCenter saya mendapatkan IP 192.168.1.2. Jadi vCenter ini berguna untuk menaungi kedua host VMware ESXi. Jadi langsung saja kita masuk ke VMware vSphere Client. Jadi VMware vSphere Client ini bisa diibaratkan sebagai web config, tetapi dengan versi aplikasinya. Masukkan IP, lalu username dengan nama administrator @vsphere.local, lalu passwordnya yang telah kita buat sebelumnya. Mohon maaf agak lemot dikarenakan PC saya pilih ignore. Oke. Bisa dilihat ini adalah tampilan vSphere Client, dimana localhost ini adalah yang berperan sebagai vCenter. Jadi di vCenter kita bisa membuat data center, lalu kita membuat cluster. Nah, di cluster ini saya sudah menambahkan kedua host VMware ESXi dengan versi 5. Nah, bisa dilihat bahwa pada IP 1.11 ini berperan sebagai master. Pada vSphere HA state, dan yang IP 1.5 ini berperan sebagai slab. Nah, kita lihat bahwa saya sudah menginstal satu virtual server di sini. Kita lihat. Nah, Ubuntu ini berada pada host 1.11, yaitu pada ini. Dan mohon maaf untuk percobaan HA belum berhasil karena saya sudah mencobanya, tetapi pada saat
dilakukan percobaan dengan melakukan downtime pada server 1.11, itu Ubuntu tidak tidak mau nyala kembali, tapi masih dalam keadaan mati jika host 1.11 itu mati. Harusnya yang terjadi jika Ubuntu ini di dalam server 1.11, ketika 1.11 mengalami downtime, itu si Ubuntu ini bakal pindah ke 1.11. Mungkin untuk demo VMware vSphere hanya sampai cluster saja. Dan ini untuk demo pada server Proxmox. Nah, di server Proxmox ini kita membutuhkan 3 server Proxmox. Yang pertama, saya mendapatkan IP dengan 192.168.1.5. Dan yang kedua, saya mendapatkan 1.12, dan Proxmox yang ketiga 1.13. Jadi yang akan menjadi master itu adalah 1.5 yang ini. Nah, langsung saja kita ke web config-nya. Bisa diketikkan TPS masukkan username dengan nama root, lalu password yang telah kita buat pada instalasi. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah membuat cluster. Jadi ketika saya hanya mengakses salah satu dari 3 node ini, kita bisa melihatnya secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat aktivitas keseluruhan, dan kita juga bisa melihat klien-klien yang ada pada node ini. Jadi saya sudah membuat cluster. Nah, jadi di Ubuntu ini saya masih mengalami kegagalan pada saat proses high availability. Jadi kendalanya masih sama. Ketika Ubuntu ini dijalankan, lalu si server VPA yang pertama ini dimatikan, si Ubuntu ini tidak mengalami perpindahan kepada server yang tersedia. Jadi mohon maaf, masih terdapat kendala dalam konfigurasi HA-nya. Jadi saya akan menemukan hanya sampai cluster saja. Jadi di cluster ini bisa dilihat bahwa ini sudah dalam satu cluster dan sudah dikonfigurasikan sebagai HA. Mungkin cukup sekian untuk demo proyek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, masih banyak kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.